Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi atana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'ihil kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah. Subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini? Ya, assalamualaikum Abi. Gimana kabarnya? Abi dan sahabat Surya semuanya. Abi setahu Umi kan wanita di dunia ini yang lebih dihormati itu yaitu di agama Islam yang Umi tahu ya. Derajatnya dimuliakan di agama Islam. Nah, keistimewaan apa aja sih yang didapat kaum wanita dalam agama Islam? Wanita itu istimewanya apa sih dalam sudut pandang agama gitu ya, dalam agama kita, agama Kenapa Islam. Wanita diistimewakan di agama Islam? Dulu wanita itu sangat direndahkan Umi, dulu tuh. Kita sempat bahas kan Zaman jahiliyah di obrolan sebelumnya tentang makhluk yang paling indah itu ya wanita, paling indah, paling unik. Nah, ketika zaman jahiliyah dulu ada salah satu suku bangsa Arab yang merasa malu, merasa aib, merasa sebuah musibah ketika memiliki bayi perempuan. Ketika memiliki bayi perempuan. Bahkan wanita itu dilecehkan, direndahkan, tidak ada harkat martabatnya sangat direndahkan. Menjadi bahan apa ya namanya? Permainan ya. Iya, bisa diperjualbelikan. Bisa diperjualbelikan, terus bisa diwariskan juga. Nah, Islam datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka mengangkat harkat derajat kaum wanita. Bahkan dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, gender itu tidak menjadi sebuah keutamaan, melainkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita yang akan bahas ini adalah tentang kespesialan atau keistimewaan wanita ya. Jadi lebih intinya kado terindah bagi kaum wanita dari agama Islam. Yang pertama, ketika bayi saja dalam pandangan agama Islam itu sangat dimuliakan. Masih bayi nih. Dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, lalu dia memberikannya makan, minum, pakaian dari hasil jerih payahnya, maka sudah cukup baginya adalah surga. Maksudnya bagi orang tuanya adalah surga, dan dia akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari siksa api neraka. Di riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan maka sudah cukup baginya, maksudnya bagi orang tuanya adalah surga. Maka sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau anak perempuannya 2? Maka sama saja, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diberikan keutamaan yang luar biasa. Lalu bagaimana kalau misalkan bayinya laki-laki? Satu saja sudah surga. Jadi mau laki mau perempuan itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kita kembali lagi karena kita bahasnya tentang temanya wanita. Jadi hadis dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an adalah sebuah keistimewaan ketika memiliki bayi perempuan. Bayi perempuan diurusnya dengan baik, terus diberikan makanan dengan baik, diberikan pakaian dari hasil jerih payah, diberikan nutrisi yang cukup, benar-benar diurus dengan baik,
diberikan yang halal, maka sudah pasti akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk atau penghalang dari ajab neraka. Nah, itu kespesialan ketika masih bayi pun dispesialkan dalam Islam. Ketika bayi itu kan, nah ini ada sebuah riwayat. Mungkin ketika belum tahu ilmunya, ketika anak nangis atau rewel, kita suka kesal kan? Iya. Suka kesal. Habis sempat baca artikel, ternyata tangisan seorang bayi itu adalah salah satu bentuk komunikasi kepada orang tuanya. Iya. Tangisan bayi itu adalah salah satu cara pembentukan jaringan otot bagi bayi. Terus tangisan bayi itu adalah bentuk ekspresi pengeluaran emosional yang perlu dilakukan oleh bayi. Maka jangan disuruh diam, tapi lebih kepada tindakan seorang orang tuanya menenangkannya. Bahkan dalam sebuah keterangan, ketika bayi menangis dalam usia 4 bulan pertama, maka sesungguhnya bayi itu sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang menjadi saksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa. Jadi sedang zikir tuh bayi. 4 bulan kedua, bayi itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan 4 bulan ketiganya, bayi itu sedang beristighfar memohon ampun untuk orang tuanya. Tapi bukan berarti karena banyak pahala dan dari segi medis ada manfaatnya lalu Kita sengaja buat anak kita nangis, bukan berarti boleh begitu. ya. Tapi ada tindakan tepat agar bisa menyikapi rewelnya anak, tangisan anak ternyata rahmat juga. Jadi tidak kesel gitu ya. Tidak malah jadi Terbawa emosi. Iya, ikut biasanya. terbawa emosi, malah jadi marah-marah kepada anak. Anak juga punya hati yang harus kita jaga juga hatinya. Nah, ketika masih bayi perempuan itu sangat dimuliakan dalam posisi masih bayi. Ketika beranjak dewasa lalu terikat syariat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala yang luar biasa atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baktinya kepada orang tua. Jadi diberikan reward yang begitu luar biasa. Lalu misalkan si anak perempuannya menutup aurat, maka akan berpahala besar bukan hanya untuk dirinya tapi untuk kedua orang tuanya. Dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amalia ibadah dan bentuk syariat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dirinya saja yang mendapatkan limpahan rahmat pahala yang luar biasa, tapi orang tuanya juga ikut mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap amalia sholatnya, saumnya, mengajinya, menutup auratnya, orang tuanya ikut mendapat pahala, Umi. Kalau sedang tidak sholat gimana tuh, Bi? Misalkan kondisi haid. Iya. Berarti itu kan nggak ibadah. Iya, ada beberapa larangan yang tidak membolehkan seorang wanita beribadah dalam keadaan haid, seperti sholat, saum dan lain sebagainya. Iya, berarti itu jadi kayak terputus pahala dong, Bi ya? Nah, rugi kalau jadi perempuan nggak sih? Justru ada keutamaan haid. Makanya spesialnya wanita di sini ya. Spesialnya wanita di sini. Kan sholatnya lagi diliburkan tuh ya. Iya. Itu kan haram untuk sholat. Puasa diliburkan. Puasanya diliburkan. Tapi tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada keutamaan sedang haid, ada fadilah sedang haid, ada pahala yang diterima ketika sedang haid. Yang pertama, mendapat limpahan rahmat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak sholat, dia nggak saum, tapi langsung mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi haid juga berpahala. Gitu.
Yang kedua, mendapatkan ampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah kan. Yang ketiganya, setiap yang dilakukan, misalkan si anak perempuannya menyediakan misalkan baju ataupun mukena untuk ibunya sholat, orang tuanya ke masjid, maka mendapatkan pahala yang sama. Ketika orang tuanya berjamaah, anak yang menyediakannya mendapatkan pahala yang sama, sholat berjamaah orang tuanya. Jadi ketika dalam keadaan haid juga mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, luar biasa kan? Kita kaum laki-laki ninggalin satu aja, jangankan ninggalin, lalai saja sudah diperkarakan kan dalam agama, apalagi jauh-jauh digali jahanam khalidan fiha. Itu perkara sholat tuh nggak bisa disepelekan kan. Tapi buat wanita itu ketika diliburkan, setiap yang diliburkan pasti senang kan, kerja tiap hari dapat libur kan senang, sekolah dapat libur kan senang, yang sholat saum diliburkan tapi tetap mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itulah spesialnya menjadi kaum wanita. Jadi ketika haid juga tetap mendapat keistimewaan, tetap mendapat keutamaan. Alhamdulillah ya. Iya. Nah itu ketika haid. Lalu ketika bayi diistimewakan dalam agama Islam. Ketika beranjak dewasa, perempuan tetap diistimewakan dalam agama Islam. Lalu menjadi seorang istri, apakah tetap diistimewakan? Jelas tetap diistimewakan. Ketika menjadi seorang istri, setiap aktivitas rumahnya Allah Subhanahu wa taala catat menjadi amal ibadah. Bayangkan coba kan. Kurang istimewa apa lagi? Diangkat kemuliaannya itu, benar-benar dimuliakan kaum wanita itu, karena kaum wanita itu adalah amanah Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran saja ada, Quran surah An-Nisa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika mewafat pun mengamanahkan An-Nisa wanita, diamanahkan langsung kepada kita sebagai laki-laki, jaga kemuliaan wanita, jaga kemuliaan wanita. Nah, ketika menjadi seorang istri tetap mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Setiap aktivitas di rumahnya, menjaga kehormatan rumahnya, mengerjakan aktivitas di rumah seperti khidmat ataupun melayani keluarga, semua berpahala luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagi istri yang mencuci pakaian, Umi tahu nggak pahalanya mencuci pakaian? Enggak. Nah, apabila seorang istri mencuci pakaian ataupun pakaian suaminya, maka Allah catat untuknya 2000 kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala hapus 2000 kehilapan darinya. Dan semua makhluk yang tersentuh sinar matahari akan selalu memohonkan ampunan untuk istri yang mencuci pakaian. Wah, luar biasa kan? Itu pahala yang akan diberikan bagi istri-istri yang mencuci pakaian. Lalu bagaimana misalkan istri yang memasak? Nah, ini ada kisahnya, Ketika itu Siti Fatimah radhiyallahu an menangis. Lalu kemudian datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihat putrinya menangis. Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lelah dengan pekerjaan ini. Belum lagi aku harus menggiling gandum dengan batu ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh batu itu menggiling gandum, maka berputar sendiri batunya. Dan bukan hanya berputar, tapi batu itu berzikir. Jadi berputar sendiri dan berbicara gitu, batunya berzikir. Selepas menggiling gandum, maka batu itu berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
andaikan engkau menyuruhku untuk menggiling gandum dari utara ke barat, dari selatan ke timur, maka akan aku lakukan. Karena aku tidak ingin menjadi bagian api neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka itu, api neraka, berbahan dasar daripada batu dan manusia. Aku takut menjadi bagian daripada neraka, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai batu, sesungguhnya engkau tidak akan menjadi bagian neraka, melainkan akan menjadi bagian istananya Fatimah putriku. Fatimah radhiyallahu anha tersenyum melihat kejadian itu. Wahai Fatimah, sesungguhnya bisa saja aku menyuruh batu ini berputar untuk menggilingkan gandum, namun Allah menghendaki pahala lebih untukmu. Sesungguhnya pahala memasak untuk ahli keluargamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala hitung dari tiap butir masakan. Mungkin kita menghitungnya dari tiap butir nasi mungkin ya. Iya. Dari satu butirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu pahala. Dari satu butirnya Allah akan menghapus satu dosa. Dari satu butirnya Allah akan mengangkat satu derajat. Maka termotivasi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Makanya ibu-ibu yang masak, lelah, letih, para istri-istri di rumah, inilah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi istri-istri yang memasak. Belum lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Belum lagi ketaatan kepada seorang suami. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di neraka itu penuh dengan wanita. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tidak taat atau tidak mengerjakan sholat? Mereka mengerjakan sholat, saum dan sebagainya. Lalu kenapa, apa yang menyebabkan para kaum wanita ini menjadi penghuni ahli neraka atau menjadi penghuni neraka, menjadi ahli neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka karena mereka tidak taat kepada suaminya. Bahkan dalam keterangan lain, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhku kepada para wanita sujud kepada selain Allah, maka aku akan menyuruh para istri-istri sujud kepada suaminya. Makanya harus menjaga ketaatan kepada suami. Jadi keistimewaan lebih ketika sudah menjadi seorang istri juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagi seorang istri itu ketika menjalankan sholat, melaksanakan saum di bulan Ramadan, dan taat kepada suaminya, sudah cukup baginya surga. Jadi keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan agama Islam kepada kaum wanita. Dijaga secara berpakaiannya untuk menutup aurat, berkerudungnya dijaga sedemikian rupa dalam fikihnya, dan berkerudung atau menutup aurat juga ada selain berpahala sangat luar biasa, ada apa namanya itu, bonus medisnya. Dalam lens pandangan medis itu sangat bagus untuk kesehatan kulit karena tidak terpapar langsung sinar matahari. Jadi selain berpahala juga mendapat kesehatan yang luar biasa. Nah itu ketika menjadi seorang istri. Lalu beranjak hamil nih, jadi ibu hamil. Apakah berpahala juga? Apakah istimewa? Bumi tahu tidak? Bagi wanita yang hamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala catat siang harinya seperti berpuasa pahalanya, dan malam harinya seperti sholat sepanjang malam. Itu pahala bagi orang yang hamil. Siang harinya bagaikan pahala berpuasa, malam harinya dicatat sholat sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Tapi bukan berarti udah banyak pahala nih, nggak usah sholat, ketemu Quran nggak usah baca Quran. Bukan berarti seperti itu. Tetap amalia dan ketaatan harus dijaga, dan kita mendapatkan reward lebih, keuntungan lebih. Kenapa? Hari-harinya berpahala terus. Hari-harinya berpahala terus. Jadi bagi wanita yang hamil itu, yang pertama keistimewaannya atau fadilah atau keutamaan yang
didapat oleh wanita-wanita hamil, satu, para malaikat beristighfar untuk dirinya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk wanita-wanita yang sedang hamil. Yang kedua, sholatnya lebih utama, dihitung lebih utama, karena Abi nggak ngerasain hamil kan. Umi tahu sendiri kalau sedang hamil kan, nggak mungkin bisa telungkup kan, tidur juga, telentang juga susah. Telentang juga masih ya belum ngidamnya kan, ya banyak rintangan. Makanya sholatnya lebih utama. Di saat sedang kepayahan justru tetap melaksanakan sholat itu yang tetap jadi keutamaan, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihitung lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga tadi yang Abi sebutkan, mendapat pahala puasa di siang hari dan ibadah sholat sepanjang malam di malam hari. Juga mendapatkan pahala syahid ketika nanti melahirkan itu kan. Jadi pahala-pahala yang sangat luar biasa yang didapat oleh kaum wanita ketika bayinya dimuliakan, ketika beranjak dewasa dimuliakan, ketaatan, menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan reward yang luar biasa, bahkan untuk orang tuanya juga. Ketika menjadi istri sangat luar biasa juga pahalanya, setiap aktivitas rumah menjadi pahala, bahkan tatapan mata kepada suaminya dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala hitung pahala. Tahu tidak Umi, bagi seorang istri yang memandang suaminya dengan penuh kasih sayang bagaikan memandang Hajar Aswad. Terus bagi seorang istri yang menggenggam tangan suaminya dengan penuh kasih sayang, maka berguguran dosa-dosa kecil di tangan itu berguguran. Habis tuh dosa-dosa kecil tuh dengan berpegangan tangan. Makanya tumbuhkan romantis dalam rumah tangga itu penuh senyum, bukannya kecut, banyak bertikai. Istri saya itu cerewet, ya nggak apa-apa kan, memang kodrat itu ya, fitrah kan, fitrah ya. Kita rata-rata seperti itu kan wanita. Abi tanya sama Umi, kalau misalkan Umi lagi salah, enaknya dimaki atau dimaafin? Enaknya dimengerti, enaknya dirangkul. Iya, berarti dalam kata langsungnya dimaafin kan? Iya. Ketika sudah dimaafin, enaknya dicuekin atau dimanjain? Dimanjain lah. Dimanjain. Setelah dimanjain, enaknya didemin atau dibelanjain? Dibelanjain. Nah itu rata-rata tuh istri tuh seperti itu kan. Dia salah tapi ingin dimaafin. Setelah dimaafin nggak mau dicuekin kan? Pengen disayangi. Setelah disayangi juga pengen dibelanjain. Ya seperti itu. Lalu pengen jadi apa? Apakah jadi wanita atau laki-laki? Ya tetap ketika fitrahnya sebagai laki-laki, tapi bangga sebagai laki-laki. Kenapa? Rijalu qawwamuna 'ala nisa, karena laki-laki adalah pemimpinnya kaum wanita, punya spesial yang lebih lagi. Ada nanti kajiannya khusus menjadi seorang laki-laki ya. Nah, kita sudah bahas bayi beranjak dewasa, terus menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu hamil, lalu menjadi seorang ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Mengurus anak luar biasa berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agama kita, agama Islam, sangat menempatkan status tinggi terhadap ibu. Rasulullah SAW sempat ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, siapakah yang harus aku hormati pertama kali? Umuka, ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa? Kemudian bapakmu. 3 kali Rasulullah menyebutkan ibu. Jadi ibu yang harus lebih diutamakan. Bahkan ada kata surga di telapak kaki ibu. Itu peribahasa. Iya. Karena statusnya begitu tinggi. Bahkan doanya juga disetarakan dengan doanya para nabi. Mustajab doanya itu ibu. Ya. Daripada kita jauh-jauh kemana-kemana, kita minta doa kepada ibu. Nah, doanya setara dengan para nabi. Makanya hati-hati tuh para ibu-ibu yang berkata kepada anaknya, misalkan anaknya lagi soleh-solehnya, misalkan, waduh udah susah dibilangin, jangan asal kata, meskipun bercanda,
Misalkan, wah anak dasar anak gila, 40 kali bilang gila beneran tuh anak. Karena saking mustajabnya itu doa seorang ibu. Makanya ketika anak lagi soleh, lagi susah, dikasih tahu, keluarkan kata-kata yang lebih bijak, daripada lebih bagus. Dasar bandel, mendingan Iya. Dasar soleh gitu ya, Kita sambil hanya soleh gitu ya, Gitu ya. solehah ya, seperti itu. Boleh jadi penderitaan seorang anak di kemudian hari karena kata-kata seorang ibu. Makanya harus lebih dijaga. Nah, itulah kemuliaan-kemuliaan yang didapat oleh kaum wanita. Kado terindah dari agama Islam untuk kaum wanita. Dari bayi dimuliakan, beranjak dewasa dimuliakan, ketika menjadi seorang istri, menabung atau mendulang pahala yang begitu luar biasa dimuliakan juga. Ketika haid dimuliakan, ketika hamil dimuliakan, jadi seorang ibu dimuliakan. Bahkan sampai meninggal pun tetap dimuliakan. Mempunyai kesempatan untuk menjadi ratu bidadari surga. Bayangkan, Ainun Madriyah lewat. Nanti Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, wanita di dunia itu akan berkata nanti di surga, aku wanita dunia yang dulu mengerjakan sholat, dulu mengerjakan saum, membaca Al-Quran, bersodakoh, sedangkan kalian bidadari tidak pernah melakukan itu. Maka kami akan mengalahkan bidadari-bidadari surga. Bayangkan coba. Dan itu akan menjadi reward lebih untuk kaum wanita. Dari bayi, dari beranjak dewasa, menjadi seorang istri, haidnya, hamilnya, menjadi seorang ibu, bahkan meninggalnya pun nanti di akhirat tetap dimuliakan. Bisa menjadi ratu bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Ainun Madriyah cahayanya begitu luar biasa sampai para malaikat bersujud mengira cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kergol jari dari alim ulama, kelingkingnya saja bisa membuat syahwat. Dan itu akan dikalahkan oleh siapa? Oleh wanita-wanita dunia yang senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjaga ketaatan kepada para suaminya. Tapi ingat, wanita itu mendapat keistimewaan luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Tapi wanita juga bisa menarik 4 golongan laki-laki ke dalam neraka. 1. Wanita bisa menarik seorang ayah ke dalam neraka ketika ayahnya tidak mengingatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wanita bisa menarik suaminya ketika suaminya tidak mengingatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wanita juga bisa menarik saudara laki-lakinya ketika saudara laki-lakinya tidak mengingatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Juga wanita bisa menarik anak laki-laki ketika seorang anak laki-laki tidak mengingatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Makanya harus berhati-hati menyikapi wanita, ya. Pahala yang luar biasa yang kita miliki ketika kita tidak menjaga pandangan bisa angus tuh, seperti yang kita ceritakan sebelumnya ya. Kita pede dengan tahajud kita malam, zikir kita, salawat kita panjang-panjang, haji kita panjang-panjang, langsung ke masjid berjemaah sholat subuh. Habis sholat subuh kita ikutin kajian taklim, habis gitu zikir pagi, keluar ketemu rombongan ibu-ibu yang mau senam dengan pakaian yang masya Allah. Terus dengan seenaknya kita tidak menjaga pandangan, habis tuh pahala kita hanya dengan tatapan yang sia-sia. Makanya engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para kaum wanita. Tapi kasihani kami juga sebagai kaum laki-laki. Wanita itu enak Umi ketika nanti di hisabannya Allah backingannya banyak. Dia bisa manggil ayahnya, dia bisa manggil suaminya, dia bisa manggil saudara laki-lakinya, dia bisa manggil anak laki-lakinya. Laki-laki bisa manggil siapa tuh? Makanya luar biasa sebagai seorang wanita. Mudah-mudahan para wanita-wanita di seluruh alam, wanita-wanita muslimah, Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk istri-istri muslimah, istri-istri di seluruh alam, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan juga untuk
ketaatan kepada suaminya. Mudah-mudahan para istri-istri sahabat surya di rumah, seluruh istri-istri para mukmin, seluruh istri-istri muslimah kelak dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ratu-ratu bidadari di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang sedikit ini, yang sederhana ini berguna dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.